Festival Tunas Bahasa Ibu Portnombai 2025 resmi ditutup pada Jumat malam 19 Oktober 2025. Ajang tahunan yang diikuti sekitar 120 peserta dari SD hingga SLTP. Ini menghadirkan lomba pidato, membaca cerita rakyat, puisi, mendongeng, nyanyian rakyat, hingga stand up komedi dengan menggunakan bahasa daerah. Ketua Panitia sekaligus Kabid Kebudayaan Disdikbud Kota Jayapura, Grace Linda Yoko menegaskan bahwa FTBI bukan sekedar kegiatan seremonial. Puji dan syukur patut kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kebenarannya Festival Tunas Bahasa Ibu FTBI tahun 2025 untuk siswa SDRI, SMPMS dan Sanggar Kota Jayapura boleh berlangsung dengan baik dari tanggal 15 September dan pada hari ini 19 September. Dapat kami laporkan kepada Bapak Wali Kota bahwa lomba yang telah dilaksanakan adalah lomba pidato untuk tingkat SD diikuti oleh 17 siswa. Lomba mendongeng diikuti oleh 15 siswa SD. Lomba puisi diikuti oleh 28 siswa SD. Untuk lomba baca tulis cerpen diikuti oleh 11 siswa SMP. Untuk nyanyi muda diikuti oleh 17 siswa SMP. Untuk stand up komedi diikuti oleh 6 siswa SMP. Dan bahasa yang digunakan dalam perlombaan adalah bahasa Nafri, Sentani, Kayu Pulung, dan Kayu Batu. Sedangkan dalam program yang kami laksanakan harus ada bahasa Skou. Ternyata anak-anak satu peserta tidak ada yang menggunakan bahasa Skou. Untuk itu kami melaporkan bahwa untuk tahun 2026 kita akan lomba cuma dengan menggunakan bahasa Skou. Dan saya yakin anak-anak ini anak kita adalah anak-anak yang hebat, pintar, cerdas, pasti mampu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih kami pertama kepada pemerintah Kota Jayapura yang terus mendukung kami dalam kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu, karena tahun ini adalah tahun yang ketiga kami menyelenggarakan Festival Tunas Bahasa Ibu. Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kepada Bapak Bupati, Koordinator Mendagri, dan juga semua dewan juri yang telah menilai anak-anak kita selama dalam perlombaan. Ibu Pendeta ini Perikawan yang mendoakan kami, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang memberikan dukungan kepada anak-anak, guru-guru pembimbing yang luar biasa ada bertekan untuk mendukung. Harapan 3, Petra Jeswebu, SMP Sekolah 1, dengan nilai 227. Harapan 2, Dewi Deborah Ami, dengan jumlah nilai 231. Harapan 2, Rahma Asyura Iwan,
Sekda Kota Jayapura, Evert Meroje, dalam sambutannya menegaskan, FTBI adalah bukti nyata bahasa daerah masih hidup dan layak untuk dilestarikan. Untuk kita menurut pakai LDS untuk kita itu kami yang terakhir berarti sudah generasi itu sudah tidak ada lagi. Kalau kita sudah pergi maka bahasa itu mungkin kita pakai dalam Kamus satu dalam lagu dengan bahasa kampung ini terang dan belum kita sudah maka juga pelestarian kegiatan tersebut dan dalam pelestarian bahasa pelestarian ini yang dimulai pada festival ini paling cepat itu dengan menyanyi kalau tidak dengan mungkin kalau tidak dengan kegiatan tadi kalau tidak akan ingat dalam sehingga sudah generasi itu selesai ya ada yang dapat menggunakan bahasa mereka akan menggunakan itu sudah satu dua orangnya penduduk asing dan ini kalau mereka berkami untuk itu ada beban di sini ada tanggung jawab moral. Kita sama-sama mendorong sehingga proses pelestarian ini bukan hanya pemerintah saja yang berpikir, bukan hanya dinas pendidikan, tapi benar-benar bersama. Kegiatan semakin terus berkembang dan akan terus memberikan motivasi kepada generasi muda yang ada di sekolah, SD, SMP, dan mungkin SMA dan lain sebagainya. Sehingga satu waktu mereka ke kampung, mereka juga sudah mulai mengerti bahasa mereka dan satu waktu mereka akan dapat menggunakan. Dalam rencana kami tahun ini ada 4 bahasa ya yang harus dilombakan, yaitu bahasa Asko, bahasa Nafri, bahasa Sentani, bahasa Kayu Batu. Tetapi dalam perlombaan berlaksanaan lomba atau festival yang tidak ada sama sekali dari peserta itu menyebutkan bahasa Asko. Jadi untuk itu kebijakan kami tahun 2026 festival yang akan dilaksanakan di Kota Jayapura untuk semua mata lomba, untuk semua tingkatan SD, SMP maupun sanggar kita akan berlomba dalam festival itu kita menggunakan bahasa sekolah. Kepada sekolah-sekolah saya mohon bagaimana ini menjadi muatan lokal di sekolah secara ekstrakurikuler, jadi bahasa kemudian senian ya, bahasa kesenian dan permainan tradisional bagaimana menjadi mulok di sekolah. Itu salah satu cara untuk bagaimana menghidupkan bahasa itu. Nah, yang kedua, bagaimana sekolah itu di luar-luar di sudut-sudut dan sebagainya itu ada bilingual di sekolahnya masing-masing kan di sukunya masing-masing ada situ. Misalnya di Nafri dan Nafri. Bagaimana ada bahasa Indonesia dan Nafri. Misalnya bagaimana kepentingan kejujuran, bagaimana nama-nama benda itu ada bilingual tapi dengan bahasa daerah. Itu cara untuk bagaimana anak itu kenal bahasa, kalau sudah kenal nanti akan mencintai. Nah, kita berharap kegiatan seperti ini terus menerus sehingga penutur baru bisa kita lahirkan kembali untuk menjaga bahasa ini di pemilik bahasa harus memperbanyak waktu untuk mempercakapkan bahasa. Pertama itu di kampung. Di kampung itu dimulai dari rumah tangga. Bapak, mama, kakak, adik itu harus kita biasa untuk menggunakan bahasa lokal. Itu juga akan membuat orang lain tertarik dengan bahasa, terutama kegiatan seperti ini. Lihat dari suku yang lain, suku nasional ini dia masih bisa mengucapkan bahasa lokal ini, baik bahasa Kayu Batu, bahasa Sentani, bahasa Nafri. Mau di kegiatan hari ini, 2 hari ini bahasa sekolahnya tidak diminta. Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura Pos mengabarkan.
di sore hari ini, di mana SD YPPK Gembala Baik Abipura bisa mengikuti kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu tahun 2025, di mana SD YPPK Gembala Baik mengikuti 3 kategori, yang satu lomba berpidato, yang kedua lomba mendongeng, dan yang ketiga lomba baca puisi. Di mana untuk prestasi yang sudah diraih yaitu juara 1 untuk lomba berpidato, juara 1 dan juara 3 lomba berpidato. Untuk lomba mendongeng mendapatkan harapan 2 dan harapan 3. Semoga dengan hasil yang diraih oleh anak-anak kami bisa menjadi modal atau persiapan ke depan untuk tahun berikutnya, untuk sekolah kami dapat mengikuti event yang sama dan bisa meraih prestasi yang lebih baik lagi. Oromis mantayobe Yesus tekrongare. Eyo andate proknar. Kendala yang kita hadapi antara lain bahasanya yang mereka tidak tahu, tetapi dengan ada bantuan rekaman dari penutur, akhirnya mereka mengerti tentang bahasa-bahasa yang sudah kita